Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terus belajar pelajaran agama Islam. Nah, pada pagi hari ini Pak Sidik mau menyampaikan pelajaran 4, yaitu tentang bersih itu sehat. Judul babnya hari ini, subbabnya tentang aku senang berwudu. Yang minggu kemarin kita sudah membahas tentang cara membersihkan najis dan juga macam-macam najis. Sebelum Pak Sidik melanjutkan mengenai tata cara berwudu, rukun wudu, sunnah wudu, Pak Sidik mau membacakan satu kaidah usul fikih yang berbunyi mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Artinya, perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib. Nah, wudhu itu hukumnya sunnah, tetapi wudhu yang digunakan untuk melaksanakan sholat itu menjadi wajib. Nah, jadi kalau wudhu kita tidak sempurna atau tidak benar, maka otomatis sholat kita juga tidak sah, tidak diterima secara fikih, ya. Nah, mari kita bahas yang pertama, rukun dan sunnah wudhu. Anak-anak di sini bisa melihat yang pertama kita bahas rukun wudhu. Ya, rukun wudhu ada 6, ya. Yang pertama niat. Niat ini sangat menarik anak-anak. Niat ini dibaca ketika membasuh muka. Nah, jadi ketika membasuh muka itu membaca niat wudhu. Rukun wudhu yang pertama niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat membasuh sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib. Tertib ini dalam arti tidak boleh anak-anak bolak-balik, kaki dulu baru tangan, kemudian sebagian kepala dulu baru membasuh kedua tangan. Nah, itu tidak boleh dibolak-balik, harus urut. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat membasuh sebagian kepala. Ini ya, sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki, yang keenam tertib. Nah, sunnah wudhu apa saja? Sunnah wudhu yang pertama yaitu membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu sunnah. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan. Ini ya, membasuh kedua telapak tangan ini sunnah. Berkumur itu juga sunnah. Seandainya tidak berkumur, wudhunya tetap sah. Yang keempat istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Biasanya seperti itu ya, dimasukkan, disedut. Nah, itu istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, itu sunnah. Yang kelima membasuh kedua telinga. Membasuh kedua telinga itu sunnah, ya. Jadi yang keenam membasuh setiap anggota wudhu 3 kali. Basuh muka 3 kali, 1, 2, 3. Basuh tangan 3 kali usapan, 1, 2, 3. Nah, ini 3 kali. Kaki juga 3 kali usapan. Nah, itu tadi sunnah wudhu dan rukun wudhu. Yang selanjutnya yaitu niat wudhu. Saya kira anak-anak siswa-siswi kelas 4 semuanya sudah hafal niat wudhu, tapi tidak masalah kita membaca niat wudhu kembali supaya hafalannya tambah
lancar, yang belum lancar biar semakin lancar. Ayo baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Terus artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu. Nah, ini semua siswa-siswi kelas 4 harus hafal. Setelah kita membahas niat wudu, selanjutnya kita membahas tata cara wudu sesuai yang ada di buku paket. Yang pertama, dianjurkan membasuh kedua tangan hingga pergelangan. Ini ya. Yang kedua, dianjurkan berkumur-kumur. Nah, yang ketiga, membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air yang namanya istinsyak tadi. Nah, terus yang keempat, diwajibkan membasuh muka dengan sempurna. Batas muka itu ini ya, anak-anak perhatikan video Pak Side. Batas muka itu ini ya, dari mulai tumbuhnya rambut, kalau samping sampai ini cemilan samping kuping ini kan ada benjolan ini ya, pentilan telinga ini, terus kalau bawah sampai di ini ya, ini. Jadi bawah dagu ini harus basah. Ini ya batasnya, ini leher ke atas sampai cemilan kuping ini, sampai tumbuhnya rambut ini harus terbasuh semua. Caranya begini kok, ini diusap, terus ini tangannya jempol ini begini, tangan jempol ini membasuh yang di bawah dagu, karena itu masih bagian dari wajah dan itu harus terkena air semua. Jika tidak terkena air, maka wudhunya tidak sah. Hati-hati ya anak-anak. Nah, itu tadi membasuh wajah. Ini yang sering kelupaan, biasanya yang bagian ini ya, pakai jempol ini harus dibasuh. Terus yang kelima ini anak-anak bisa melihat ini ya, diwajibkan membasuh kedua tangan dari ujung jari hingga siku. Nah, kalau bisa malah lebihkan basuhan dari batas. Jadi kalau sikunya di sini dilebihkan sedikit hingga atas siku. Biasanya yang anak-anak sering kelewatan itu yang bagian sini ya, sering terjangkau air. Jadi kalau membasuh tangan itu harus benar-benar mulai dari sini, siku ini yang melingkar sampai ke pergelangan sampai ini telapak tangan terbasuh semua kanan dan kiri. Karena kalau ada yang tidak terkena air atau tidak basah, maka wudhunya tidak sah. Kalau tidak sah wudhunya, otomatis sholatnya secara fikih juga tidak sah. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 6, yaitu wajib menyapu atau mengusap kepala. Ini ya, kepala itu boleh diusap sedikit, ini boleh 3 kali, 1, 2, 3, boleh juga dengan kedua tangan, 1, 2, 3. Nah, itu cara mengusap sebagian kepala. Selanjutnya yaitu nomor 7, dianjurkan membasuh. Nah, ketika basuh telinga ini, jari telunjuk dimasukkan ke telinga, jempolnya ini jempol ini ya ditaruh di belakang, ditarik ke atas. Ini Pak Siti akan balik badan. Ini ya, 1, 2, 3. Nah, itu tadi membasuh telinga. Yang nomor 8 yaitu membasuh kedua kaki dari ujung kaki sampai telapak kaki. Biasanya, mohon maaf ya, kalau kaki itu yang ini ya, lihat anak panah ini, ya. Biasanya kaki bagian tumit ini yang sering anak-anak lupa. Yang bagian kaki bagian belakang itu biasanya sering lupa, maka anak-anak harus perhatikan. Nah, tidak boleh kering, harus basah semua. Demikian tentang wudhu. Kita lanjut mengenai tayamum. Nah, tayamum perlu anak-anak ketahui, tayamum ini hanya boleh dilakukan bagi orang yang sedang sakit parah. Kalau terkena air, penyakitnya tambah parah. Ini syarat tayamum. Yang pertama, tidak ada air, yaitu di daerah kita terjadi kekeringan sehingga buat minum aja susah, buat mandi susah, buat wudhu tidak ada, benar-benar kering. Sudah mencari ke sana ke sini tidak ada air,
maka itu baru dibolehkan tayamum. Yang kedua ya, yang kedua itu sedang sakit. Sedang sakit, apabila terkena air penyakitnya tambah parah. Nah, maka dibolehkan tayamum. Yang ketiga dalam perjalanan musafir. Kalau zaman dulu itu kan musafir menggunakan unta atau jaran atau ada yang jalan kaki. Nah, itu kalau kesulitan mendapatkan air karena beberapa hal, maka boleh tayamum ketika hendak bersuci dari najis, bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah, itu tadi syarat orang yang boleh melakukan tayamum. Selanjutnya tata cara tayamum. Nah, ini tata cara tayamum, gambar nomor 1 ini ya. Tangan diletakkan di mana ini? Di debu yang suci. Lihat anak panahnya ya. Kemudian dikipat-kipatkan gini supaya debunya tidak menempel di wajah. Nah, setelah debunya hilang masih terus langsung diusapkan ke muka. Batas muka sama seperti batas muka pas rukun wudhu tadi ya. Jadi ini dibasuh sebanyak 3 kali. Kemudian tangan ini dikembalikan, nempelkan ke debu, ditempelkan ke debu, diginikan lagi, baru mengusap. Ini ya, tangannya ini dari belakang diusap sampai siku, kemudian balik. Ini ya, bagian belakang. Nah, ini terus kemudian tangan kiri selanjutnya dibasuh. Ini ya, dibasuh, kemudian diputar ini, dibasuh. Ini ya. Nah, ini jadi kalau tayamum itu yang dibasuh cuma muka dan kedua tangan. Nah, itu anak-anak cara bertayamum. Mungkin anak-anak bisa pelajari sendiri, bisa praktekkan sendiri. Yang jelas anak-anak siswa-siswi kelas 4 wajib hafal niat wudhu. Nah, kemudian Pak Sidik di sini mau mengajak bernyanyi. Nanti anak-anak tirukan ya. Di sini bersih, di sana bersih. Ini adaptasi dari lagu Di Sini Senang, di Sana Senang oleh Bukhari dan Faisal. Nadanya menggunakan di sini senang, di sana senang. Ayo nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana terlihat bersih. Di rumah bersih, di sekolah bersih, di mana-mana selalu bersih. La 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 la. Nah, sekian dulu dari Pak Siti. Jangan lupa tata cara berwudu betul-betul dipelajari dengan sungguh-sungguh, karena kalau wudu kita tidak benar maka sholat kita tidak sah secara fikih. Jadi yang seharusnya terkena air harus terkena air, batas-batas wajah, batas tangan, batas kaki anak-anak harus teliti betul ketika melaksanakan wudu. Nah, sekian dari Pak Siti. Lanjut minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.